Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana. Saya dari kelas D081, NPM saya 2008 10 10 159. Di sini saya akan menjelaskan program metode numerik saya untuk UTS metode numerik. Dimulai dari paling atas ya, seperti biasa, yaitu library yang akan digunakan yaitu stdio, stdlib, conio, mat, dan unistd. Lalu ada void garis 1 dan garis 2 yang nanti akan saya jelaskan. Yang jelas ini gunanya untuk memperbagus tampilan dari program saya nantinya. Lalu ada void beyond nanti yang digunakan untuk memperkenalkan saya sebagai orang yang membuat program ini, nama, kelas, dan PM. Lalu di sini adalah void garis 1 yang berisi perulangan dari garis ini yang digunakan untuk mempercantik nanti tampilan di program saya. Lalu ini untuk garis 2 saya menggunakan nama fungsi simpel yaitu garis 1 karena ini hanya memiliki satu garis dan ini dua garis, tetapi memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mempercantik tampilan program saya nantinya. Lalu di bawahnya lagi adalah variabel dan fungsi yang akan saya gunakan pada program biseksi. Ada Y, IM dengan menggunakan tipe data integer, ada XA, XB, XX, dan TE dengan tipe data float. Lalu ada berapa ini? 5 fungsi, yaitu float VA, FB, dan FX. Lalu ada 2 fungsi void, yaitu hitung dan biseksi. Di bawahnya lagi adalah variabel dan fungsi iterasi sederhana. Ada R, ZI, dan selection dengan tipe data integer, lalu ada A, E, GX, check, dan error dengan tipe data float. Lalu di sini ada sekitar sekitar 11 fungsi yang saya gunakan pada metode iterasi sederhana ini, di mana ada 5 fungsi float, P1, P2, P3, turunan P1 sampai turunan P3 ini. Lalu ada 6 fungsi void, yaitu cek P1 sampai cek P3, hasil, pers, dan iterasi. Lalu di bawahnya lagi ada penghitungan untuk program biseksi saya. Di sini adalah penghitungan untuk fungsi FA, di mana ini saya menggunakan PO dari library MathH, ya, dari library MathH untuk melakukan untuk membuat pangkat, yaitu X, nanti hasilnya ini adalah XA pangkat 2 dikurangi E pangkat XA ditambah Y. Lalu ini ada FB, penghitungan untuk FB maksud saya, yaitu XB nanti XB pangkat 2 dikurangi E pangkat XB ditambah dengan Y. Dilanjutkan dengan bawahnya ada XX pangkat 2 dikurangi E pangkat XX plus Y. Lalu ada void biseksi. Di dalamnya ini ada menu base yang nanti digunakan untuk melakukan perulangan setelah melakukan memasukkan data-data dan ada hasil yang berbeda, maka nanti akan kembali ke memasukkan data awal-awal ini nanti. Lalu ada sistem CLS, ini fungsinya untuk membersihkan datanya nanti, sehingga setelah melakukan melakukan input data semua ini dan ada hasil yang berbeda dari ketentuan, maka akan kembali ke sini lalu akan membersihkan semua datanya lagi sehingga bisa memasukkan data yang baru. Lalu ada fungsi bio, yaitu fungsi yang dari atas tadi, fungsi bio untuk memasukkan data saya sebagai orang yang membuat yang memprogram program ini. Lalu ini hanya untuk tampilan memperbagus garis 2 berjumlah 14 maksud saya. Sesuai saya kenapa 14? Karena sesuai dengan tulisan biseksi ini ada 14 karakter, sehingga nanti akan menurut saya itu bakal lebih bagus hasilnya karena ada garis-garis yang menutupinya di atas dan di bawahnya. Lalu ini ada bentuk persamaannya.
ya untuk persamaan yang akan digunakan pada metode biseksi ini. Nah, terus ini ada plus C. Kenapa plus C maksud saya nggak langsung dimasukkan angkanya sesuai dengan angka saya yang angka ketentuan saya, karena ini nanti saya ingin nilai C-nya ini bisa dimasukkan nilai C lainnya sehingga tidak hanya mematok nilai C milik saya sendiri. Nah, ini yang saya maksud, masukkan nilai C, maka nilai C-nya memasukkan, maka akan nanti C ini berubah dengan angka sesuai yang dikehendaki. Lalu ini ada juga untuk memasukkan data nilai batas atas, nilai batas bawah, toleransi error, dan iterasi maksimumnya. Lalu ini ada untuk mengecek akar. Fx atas dikalikan dengan Fx bawah. Lalu akan muncul hasilnya. Nah, ini menggunakan if else. Apabila FA dikalikan dengan FB lebih besar dari 0, maka akan muncul statement seperti ini. Hasil dari FA kalikan XB lebih dari 0, maka tidak ada akar persamaan. Silakan masukkan ulang semua data. Nah, setelah tulisan masukkan ulang semua data ini, ada sistem pause. Ini berfungsi untuk nanti setelah statement silakan masukkan data ini, nanti bisa mengeklik tombol terserah di keyboard untuk langsung mengeksekusi program yang GoTo menubis ini. Nah, nanti langsung setelah ditekan tombol terserah, nanti akan kembali ke atas ini, lalu bisa memasukkan data-datanya lagi. Lalu setelah apabila FA kali XB-nya itu kurang dari 0, maka akan melakukan penghitungan. Ini untuk awal-awalnya biar tampilannya lebih bagus, dan persamaan. Nah, setelah itu masuk ke fungsi hitung. Di mana fungsi itu nanti akan dijelaskan di sini. Nah, ini fungsi hitung untuk melakukan penghitungan sampai ditemukannya X penyelesaiannya nanti. Nah, dilanjutkan di bawahnya itu adalah void hitung. Di dalam void hitung ini saya menggunakan ada tipe maksud saya ada variabel tambahan yaitu T dan X dengan tipe data in. Lalu di bawahnya ada I, iterasi sama dengan 0. Lalu ada garis 2, dan garis 2 jumlah 116 sama dengan panjang ini untuk memperbagus tampilan nanti tabel penghitungan biseksinya. Lalu ada perulangan do while untuk melakukan untuk menentukan X penyelesaian nantinya. Nah, di dalam do ini ada if else untuk memunculkan angka-angka sesuai dengan tabel yang sudah ditulis di atas ini. Jadi nantinya yang akan berulang ini dan ini. Ini untuk apabila iterasi lebih kecil dari 10, maka akan muncul data-data ini. Apabila lebih dari 10 juga akan memunculkan data-data ini. Karena tetapi yang berulang-ulang itu hanyalah ini. Untuk yang paling atas ini tidak, karena menggunakan dual ini. Nah, dihitung sampai ke bawah nanti. Nah, pada while ini apabila I lebih kecil daripada IM atau iterasi maksimum dan F absolute Fx lebih besar daripada TE atau toleransi error, maka akan ditemukan X penyelesaiannya, yaitu sejumlah angka yang muncul dari variabel XX ini. Nah, tekan enter untuk melanjutkan untuk keluar dari hasil tabel penghitungan biseksi ini. Lalu dilanjut dengan bawahnya ini adalah untuk program iterasi sederhana. Untuk float P1 yaitu persamaan 1, yaitu akar E pangkat A dikurangi Z. Menggunakan SKRT, absolute, POW, dan eksponen yang berasal dari library math. Lalu ada float P2 untuk persamaan 2, yaitu E pangkat A dikurangi Z dibagi dengan A.
Ada juga float P3 atau persamaan 3, yaitu ln A pangkat 2 ditambah dengan Z. Lalu di bawahnya itu semua ada juga turunan untuk P1, P2, P3. Di mana turunan dari P1 yaitu tadi yang akar E pangkat A min Z ini turunannya menjadi E pangkat A. Lalu turunan persamaan 2 yaitu min E pangkat A dikurangi Z dibagi dengan A pangkat 2 ditambah angkat A pangkat 2 ditambah dengan E pangkat A dibagi dengan A. Lalu ada juga turunan P3 dari persamaan 3 ini yaitu 2 kali A dibagi dengan A pangkat 2 ditambah dengan Z. Lalu ini adalah digunakan untuk mengecek P1. Apakah dari turunan P1 ini diperoleh hasilnya itu konvergen berosilasi, konvergen monoton, divergen monoton, atau divergen berosilasi. Apabila hasilnya yang konvergen berosilasi maupun monoton nanti akan diteruskan ke void hasil, di mana akan dilakukan penghitungan nanti ya di bawah ini. Mulai tadi mana? Ini apabila hasilnya itu divergen monoton ataupun divergen berosilasi, maka akan muncul pilih persamaan lainnya di mana nanti diharuskan untuk memasukkan data-datanya lagi sehingga didapatkan data yang akhirnya bisa diteruskan apabila datanya yang bisa memunculkan konvergen ini lalu dilakukan penghitungan. Sama dilakukan untuk sama halnya untuk void check P2 untuk mengecek persamaan 2 dan juga untuk cek P3 yaitu untuk melakukan pengecekan pada P3. Sama semua, hanya bedanya ini untuk melakukan pengecekan pada turunan persamaan 1, sedangkan cek P2 untuk melakukan pengecekan pada turunan P2 dan cek P3 untuk melakukan pengecekan pada turunan P3. Dilanjut dengan void hasil ini untuk melakukan penghitungan setelah ditemukannya apabila itu setelah ditemukannya apakah itu konvergen berosilasi maupun monoton, maka nanti akan melakukan penghitungan ini di mana akan memunculkan tabel yang berisi ada I, X, GX, dan E. Sama seperti yang pada biseksi tadi, ada do while untuk melakukan pengecekan dan menemukan X penyelesaiannya. Lalu ada di dalam do juga sama seperti biseksi tadi, ada if else untuk melakukan looping dari data-data yang nanti akan dihitung pada tabel iterasi sederhana ini. Apabila I lebih kecil dari 0, maka akan memunculkan ini. Apabila I lebih besar dari 0, juga akan memunculkan data ini yang ada di bawahnya. Oke, lanjut. While I lebih kecil dari R dan error lebih besar dari E, maka akan memunculkan statement X penyelesaiannya berapa, lalu tekan enter untuk melanjutkan untuk kembali melakukan penghitungan lagi. Melakukan penghitungan data-data yang baru. Lalu ada void pairs. Ini untuk nanti kenapa saya menggunakan ada void pairs ini untuk menampilkan nanti data-datanya, di mana persamaannya berapa, terus ada tebakan awalnya nanti juga berapa, toleransi error berapa, iterasi maksimumnya berapa. Ini berasal dari nanti inputannya yang ada di void iterasi ini. Lalu juga setelah menampilkan data-datanya tadi, ada juga menu persamaan untuk user itu bisa memilih persamaan mana yang mau dipilih, apakah menggunakan yang akar E pangkat X min Z ini, ataukah yang kedua ini yang E pangkat X min Z per X ini, ataukah yang ketiga yang ln E pangkat 2 plus Z. Ini ada 1, 2, 3, lalu ada juga 0 kembali ke menu awal. Ini untuk
kembali ke menu awal pemilihan. Jadi nanti kalau diklik angka 0 maka dia akan memilih ke menu awal yang paling atas. Yang menu memilih metode apa yang mau digunakan itu nanti. Oke, lanjut. Ada seperti biasa untuk untuk bisa memilih ini ya dibuatlah pilihan ini menggunakan scan F untuk melakukan pemilihan. Apabila diklik satu, maka akan muncul checkback 1 untuk yang ini untuk melakukan pengecekan dulu, baru melakukan penghitungan. Lalu checkback 2 untuk angka 2 dan checkback 3 untuk angka 3. Lalu ada case 0 untuk yang ini, kembali ke menu awal, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, setelah ditekan enter maka dia akan kembali ke menu awal tadi untuk melakukan pemilihan metode, jadi kembali ke paling awal. Lalu ada default ini, fungsi dari default ini untuk apabila di luar dari angka-angka yang sudah diprogramkan. Jadi misal diklik angka 4, 5, 6, 7 atau lainnya yang selain ada di sini, maka akan muncul tulisan pilihan tidak ditemukan. Lalu ini untuk catch 27 maksudnya ini untuk ESC, apabila ditekan ESC maka akan exit dari program. 27 itu angka bisa dibilang ESC itu merupakan tombol ke-27. Itu berasal untuk itu saya cek ada di Google. Lalu di bawahnya ada void iterasi untuk melakukan penginputan data-data pada metode iterasi. Itu untuk bersamaan sama seperti tadi, saya ingin nilai C ini bisa nilai C ini bisa saya inputkan sendiri, jadi tidak dipatok nilai C-nya berapa. Lalu untuk ini ada masukkan nilai tebakan awal, nilai toleransi, dan iterasi maksimum untuk melakukan inputan data-data ini. Setelah semuanya itu, maka di bawah sini ada fungsi pairs, yaitu untuk masuk ke sini nanti untuk melakukan penghitungan. Nah, yang terakhir ini adalah integer main untuk menu utama paling awal dari program saya. Di sini ada judul UTS mata kuliah metode numerik, lalu dilanjutkan dengan bio. Lalu untuk memperbagus tampilan saya menggunakan fungsi garis 1 dengan jumlah 20 garis. Lalu pilih menu ini. Nah, ini untuk memilih melakukan pemilihan metode yang akan digunakan. Apakah ingin menggunakan metode biseksi ataupun metode iterasi sederhana. Atau apabila ingin langsung exit, juga di sini disediakan dengan mengklik dengan menekan angka 0. Lalu pilihanmu. Nah, di sini menggunakan switch, dalamnya ada catch, di mana catch ini nanti tinggal langsung klik tanpa perlu enter, maka akan otomatis diarahkan ke tujuan yang sudah dipilih. Jadi kalau yang lainnya ini menggunakan scan F itu setelah misal diklik angka 1 harus ditekan enter dulu baru masuk ke misal ke biseksi ini. Nah, apabila dengan catch ini maka tidak perlu, tinggal klik angka 1 maka dia akan langsung masuk ke fungsi biseksinya. Nah, disitulah saya menggunakan switch catch ini. Case 1 untuk ke void biseksi, case 2 untuk interaksi, case 0 untuk keluar. Apabila tidak ditemukan kode-kode yang ada di sini, maka akan muncul pilihan tidak ditemukan. Sama seperti atas tadi, while catch 27 ini. Return 0 untuk keluar. Lalu sekarang ini adalah program saya. Nah, ini untuk tampilan awalnya, di mana garis 2 ini akan muncul seperti ini. Hasilnya tadi sama. Untuk apabila garis 2 30, maka sama ini dengan jumlahnya ini juga berjumlah 30, ini juga 30. Lalu ada bio, lalu pilih menu. Nah, di sini untuk pertama saya menggunakan biseksi. Untuk pertama saya menggunakan biseksi. Klik angka 1, lalu akan masuk ke metode biseksi ini. Masukkan nilai C, misal 6. Masukkan nilai batasnya 3, batas bawahnya 2. Untuk nilai toleransi errornya 0,0000000.
1 cukup. Lalu untuk iterasi maksimumnya misal 30. Lalu enter. Nah, maka akan muncul tabel-tabelnya ini. Nah, garis 2 dan garis 1 ini sangat diperlukan. Sejujurnya lebih ke garis 2 sih. Ini untuk mempercantik tampilannya ini. Jadi tidak amburadul gini. Ini ada akar persamaan untuk paling atas, menggunakan garis 2, garis 2, garis 2. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, terus apabila sudah ditemukan, maka akan muncul tulisan X penyelesaian sama dengan 2,50933,647 sekian. Tekan enter untuk melanjutkan. Saya tekan enter, nah maka akan kembali ke menu awal. Lalu selanjutnya adalah metode iterasi sederhana. Masukkan nilai C. Saya buat sama saja yaitu 6. Nilai tebakan awalnya yaitu misal 3. Toleransi errornya misal 0,2K456. Iterasi maksimumnya misal 30. Nah, ini nanti akan memunculkan datanya tadi. Ini kan belum dimasukkan C-nya, nah ini sesudahnya, maka hasilnya di 6. Lalu tebakan awal, toleransi error, dan iterasi maksimumnya. Nah, di sini ada menu persamaan. Kita bisa memilih mana persamaan yang ingin digunakan. Misal saya ingin menggunakan persamaan yang ketiga. Nah, berbeda dari yang menu awal tadi yang sebelumnya itu apabila ditekan 3 itu bisa otomatis masuk. Nah, di sini harus diketik angka 3 dulu baru di enter. Nah, akan melakukan penghitungan ini menggunakan tabel-tabel ini. Maka ditemukan kenapa ini tadi 30 terus kenapa keluar 17 karena di iterasi yang 17 ini sudah ditemukan jawabannya yaitu atau X penyelesaiannya. Ya, seperti itulah. Intinya sudah ditemukan X penyelesaiannya yaitu 2,5093367 sekian. Lalu tekan enter untuk melanjutkan. Nah, karena di sini tekan enter untuk melanjutkannya itu kembali ke menu persamaan tadi. Nah, bisa diketik dengan klik 0 untuk kembali ke menu awal. Nah, kembali ke menu awal, klik 0 untuk exit. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai program saya tentang mata kuliah metode numerik ini. Maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan di hati. Saya minta maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.